Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir, apa sih sebenarnya kebahagiaan sejati itu? Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah teks katekese liturgi yang menurut saya menarik banget. Judulnya Ekaristi, Sumber Sukacita. Kita bakal sama-sama ngebedah dokumen ini buat ngeliat gimana sih konsep sukacita sejati itu yang ternyata bukan cuma rasa happy sesaat, tapi sebuah transformasi dari dalam keluar. Yuk, langsung aja kita mulai eksplorasi kita. Mengapa kita datang ke gereja? Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Tiap minggu pagi, pas kalian melangkah masuk ke dalam gereja, perasaan apa sih yang paling dominan di hati kalian? Apakah rasa syukur yang benar-benar meluap? Atau justru rasa capek dan letih yang luar biasa karena beban kerjaan seminggu penuh? Atau mungkin hati kalian lagi ngerasa gelisah banget? Teks katekese ini tuh realistis banget, secara jujur mengakui kalau umat itu datang dengan suasana hati yang campur aduk. Hal ini digambarin dengan sangat pas lewat sebuah cerita pembuka di teks sumber kita. Diceritain ada seorang bapak yang lagi bener-bener stres berat, dihimpit tekanan kerjaan dan masalah keluarga yang nggak kelar-kelar. Tapi, di tengah semua kekacauan itu, dia tetap milih buat datang misa. Terus, apa yang terjadi? Apakah setelah dengerin sabda dan nerima komuni, masalahnya langsung hilang disulap? Ya enggak lah. Tapi, teks ini nekenin kalau hatinya jadi jauh lebih damai. Dia nemuin semacam kekuatan baru gitu. Jadi intinya, Ekaristi itu nggak ngehapus masalah hidup kita, tapi ngasih kita jangkar kedamaian batin yang kokoh banget buat ngadepin masalah-masalah tadi. Terus, gimana sih kedamaian ini bisa benar-benar bekerja? Nah, teks ini ngejelasinnya pakai konsep yang mirip kayak efek riak air, tahu kan? Ripple effect, yang gerak dari dalam membesar keluar. Ada 3 tahap. Pertama, sukacita hidup pribadi. Kedua, sukacita hidup gerejawi. Dan ketiga, sukacita hidup sosial. Oke, kita mulai dari pusat riaknya dulu ya. Tahap pertama, sukacita hidup pribadi, yang jadi titik awal transformasi batin kita. Di sini, teksnya mengutip salah satu statement paling berbobot dari Konsili Vatikan II, dalam dokumen Lumen Gentium. Disebutkan kalau Ekaristi itu adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Dalam banget kan kata-katanya? Signifikansinya apa nih? Ini jelasin kalau sukacita yang kita dapat dari Ekaristi itu bukan sekedar euforia superficial yang langsung hilang pas kita keluar parkiran gereja. Sama sekali bukan. Ini adalah fondasi utama sekaligus puncak dari seluruh napas kehidupan iman kita. Lalu, efek nyatanya di diri kita apa dong? Teks ini ngasih 3 rahmat spesifik yang langsung mengalir pas kita bersatu dengan Kristus. Pertama, bikin iman kita makin teguh. Kedua, memulihkan harapan. Persis banget kayak yang dialamin Bapak di cerita awal tadi. Dan ketiga, menyalakan kasih. 3 hal ini tuh ibarat paket komplit yang kerja bareng-bareng buat nge-charge ulang batin kita secara personal. Poin tadi makin diperkuat sama penegasan dari Paus Yohanes Paulus II. Beliau bilang kalau gereja hidup dari Ekaristi. Logika yang dipakai di sini tuh asik banget. Coba pikirin. Kalau gereja secara keseluruhan aja dapat nyawa dari Ekaristi, apalagi kita nih, individu-individu di dalamnya. Otomatis kita juga dapat daya hidup dari sumber yang sama. Sukacita pribadi ini pada akhirnya ngasih kita satu kesadaran yang melegakan banget, bahwa kita nggak pernah sendirian ngadepin kerasnya dunia ini. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh dokumen ini, alur logikanya dirancang smooth banget. Mulai kerasa nih transisinya. Dari yang tadinya cuma ngomongin kedamaian batin sendiri, perlahan fokus kita ditarik keluar. Ngelihat orang-orang di kiri kanan kita, efek riaknya mulai membesar. Dan ini ngebawa kita ke langkah kedua, sukacita hidup gerejawi, di mana kita dipersatukan jadi satu tubuh Kristus. Teks kita ngambil referensi dari katekismus yang menyebut Ekaristi sebagai rangkuman dan kepenuhan iman kita. Coba deh kalian bayangin momen ini. Di satu ruangan, kumpul ratusan orang dengan status sosial, etnis, sampai masalah hidup yang beda-beda banget, bertolak belakang malah. Tapi begitu Ekaristi berlangsung, semua perbedaan itu runtuh. Semuanya dilebur, dipersatukan jadi satu tubuh dan berdiri setara tanpa sekat sama sekali. Konsep persatuan ini dijelasin pakai satu istilah Latin yang jadi jantung di teks ini, communio, artinya persekutuan kasih. Ini penting banget buat kita pahami bareng. Gereja itu bukan cuma semacam paguyuban atau komunitas hobi yang rutin nongkrong tiap weekend, sama sekali bukan. Gereja pada dasarnya adalah sebuah persekutuan hidup yang benar-benar diikat erat oleh kasih. Identitas utamanya ya cinta kasih itu sendiri. Jadi pertanyaannya, wujud konkret dari komunio ini kayak gimana sih kalau di kehidupan nyata?
Teks ini ngingetin hal-hal simple tapi powerful yang sering kita lewatin aja pas misa. Sukacita gerejawi ini bisa kita rasain lewat kebersamaan fisik kita, lewat doa-doa yang kita ucapin serentak, lewat nyanyian yang kita suarain bareng, dan puncaknya saat muncul kesadaran kolektif di hati kita. Oh iya, kita semua di sini ternyata satu keluarga besar Allah. Nah, pemahaman ini secara logis dorong kita ke bagian penutup dari dokumen sumber kita. Teks ini ngasih sinyal kuat banget kalau perjalanan kita belum kelar. Bangunan gereja bukanlah titik finish. Setelah kita dipulihkan secara individu, terus dipersatukan rame-rame, sekarang kita dikasih perutusan buat melangkah ke dunia luar. Ini dia lingkaran yang paling luas. Tahap ketiga, sukacita. Hidup sosial. Sebuah panggilan buat ikut ngebangun dunia. Mari kita bandingin dua realitas ini. Di satu sisi, pas di gereja, kita ngerasain ritual perjumpaan suci yang tenang banget sama Tuhan. Tapi di sisi lain, begitu kita melangkah keluar menghadapi hari Senin sampai Sabtu, perjumpaan tadi harus berubah wujud jadi tanggung jawab yang aktif, ngebangun dunia yang lebih adil dan penuh kasih. Jadi, ritual di dalam hati harus ngehasilin action nyata di luar sana. Buat nekenin seberapa pentingnya tugas sosial ini, sumber kita mengutip Paus Benediktus ke-16 dan kata-katanya jelek banget. Beliau bilang, persatuan kita dengan Kristus itu secara otomatis bakal dorong komitmen kita buat peduli sama keadilan di dunia. Artinya apa? Nerima komuni itu bukan tindakan pasif, cuma buat nyari ketenangan spiritual aja. Enggak, ini adalah panggilan tugas. Siapapun yang nerima Ekaristi, wajib banget jadi tanda kasih Tuhan yang kelihatan langsung di tengah masyarakat. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari seluruh materi hari ini, perjalanan sukacita ini benar-benar kayak riak air yang konsisten. Pertama, rahmat Tuhan masuk dan nge-charge batin personal kita. Kedua, kedamaian itu meluber bikin tali persaudaraan kita di gereja makin solid. Dan ketiga, energi luar biasa itu dorong kita keluar buat ngehadirin kasih dan keadilan Tuhan di tengah hingar-bingar dunia nyata. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya mau nantang kalian semua dengan satu pertanyaan penting. Dari semua hal mendalam yang baru aja kita bedah, gimana sih cara kalian, ya kalian secara pribadi, bakal ngehadirin kasih Tuhan di tempat aktivitas kalian hari ini? Karena sejujurnya, semua gagasan keren di dokumen ini baru ada artinya kalau kita benar-benar berani ngejalaninya. Oke, terima kasih banyak udah nemenin saya mengupas tuntas materi ini. Teruslah semangat menggali makna, stay curious, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.